Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu dokumen mungkin yang paling personal, paling emosional, dan yang paling aneh, paling paradoksal yang pernah ditulis. Ini surat kuno tapi isinya benar-benar menantang semua yang kita pikir kita tahu soal apa itu kekuatan sejati. Coba deh, kalau ditanya, apa sih definisi kekuatan? Mungkin yang kepikiran langsung itu sukses ya kan? Punya banyak uang, pengaruh di medsos, atau punya karisma yang bikin semua orang nurut. Tapi, gimana kalau definisi kekuatan yang sesungguhnya itu justru ada di tempat yang paling nggak kita sangka-sangka? Nah, ini dia yang menarik. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, buat ngerti jawaban yang super radikal ini, kita perlu mundur dulu nih, jauh ke abad pertama. Kita bakal mampir ke sebuah kota yang super sibuk, dan kita akan lihat sebuah konflik yang, nyaris aja menghancurkan seluruh pelayanan seseorang bernama Paulus. Coba bayangin kota metropolis zaman sekarang deh. Pusatnya perdagangan, super rame. Nah, Korintus itu kayak gitu. Kota yang kaya raya, kosmopolitan, dan yang paling penting, super kompetitif. Di sana, status itu segalanya. Anda dinilai dari apa? Kekayaan, penampilan, dan ini dia kuncinya, jago ngomong atau enggak. Retorika yang keren itu everything. Dan di tengah-tengah budaya kayak gini, Paulus datang bawa pesan yang 180 derajat beda. Terus, di tengah-tengah jemaat yang udah dia bangun, tiba-tiba muncul nih, sekelompok penantang. Paulus nyebut mereka dengan nada sarkastis ya, rasul-rasul super. Kenapa? Karena mereka ini paket komplit menurut standar Korintus. Orator ulung, jago ngomong, bawa surat rekomendasi dari orang-orang penting, terus mereka juga pamer silsilah dan pengalaman spiritual yang spektakuler banget. Keren banget kelihatannya. Dan para penantang ini pinter banget maininnya. Mereka nyerang Paulus tepat di titik-titik lemahnya menurut standar Korintus. Kontrasnya jadi kelihatan jelas banget. Para rasul super ini, retorikanya keren abis. Paulus katanya sih ngomongnya payah. Mereka bawa surat sakti, Paulus nggak punya. Mereka mapan secara finansial, Paulus miskin, malah kerja bikin tenda. Mereka kelihatan tegas, sementara Paulus dituduh pelin-pelan. Intinya, pesan mereka tuh gini, masa sih orang selemah dan gak keren kayak gitu bisa jadi utusan Tuhan? Nah, diserang kayak gitu, Paulus kan bisa aja ya coba buktiin kalau dia juga sama hebatnya. Tapi dia nggak ngelakuin itu, sama sekali nggak. Malah dia ngebalikin semua argumennya. Dia nggak cuma ngubah aturan main, dia ganti total permainannya. Waktu mereka nanyain, mana surat rekomendasimu? Jawaban Paulus itu brilian banget. Dia bilang, surat rekomendasi saya, ya kalian ini. Dia nggak nunjuk secari kertas, tapi dia nunjuk ke hidup jemaat Korintus yang udah berubah. Bukti kerjanya, kata dia, itu nggak ditulis pakai tinta, tapi ditulis pakai roh Allah langsung di hati manusia. Keren banget kan? Di sini nih, dia masuk ke perbandingan teologis yang dalam banget. Dia ngebandingin perjanjian yang lama, yang kayak zamannya Musa itu, yang ditulis di atas batu, sifatnya menghukum, dan kemuliaannya itu sementara, bisa pudar. Nah, perjanjian yang baru yang dia bawa, itu ditulis langsung di hati, ngasih kehidupan, dan kemuliaannya itu kekal. Jadi, poin utamanya apa? Pelayanannya itu justru jauh lebih hebat, karena nggak ngandelin hal-hal yang kelihatan dari luar. Dan ini ngebawa kita ke metaforanya yang paling terkenal. Pertama, bayangin ada harta karun yang luar biasa mulia, nggak ternilai harganya. Itulah pesan Injil, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Terus, harta karun ini disimpan di mana? Bukan di peti emas yang berkilauan, tapi di bejana tanah liat. Anda tahu kan, wadah yang paling murah, paling biasa, dan paling gampang pecah. Bejana ini yaitu para utusan Tuhan, termasuk Paulus sendiri, manusia yang rapuh, lemah. Terus tujuannya apa? Nah, ini dia bagian jeniusnya. Kenapa Tuhan naruh harta semahal itu di wadah yang serapuh ini? Biar nggak ada yang salah paham. Biar kalau ada orang yang lihat kekuatan dahsyat yang keluar dari situ, mereka langsung tahu. Wah, ini pasti bukan dari bejananya, bukan dari orangnya. Kekuatan ini asalnya dari harta karun di dalamnya, dari Tuhan. Oke, sekarang kita sampai ke puncaknya. Ini adalah ilustrasi yang paling personal, paling jujur, dan paling kuat dari semua prinsip ini. Di sini, Paulus bakal benar-benar membuka kerentanannya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Kan, rasul-rasul super itu suka pamer pencapaian mereka kan? Jadi Paulus dengan sarkasme lagi bilang, oke deh, kalau gitu saya juga mau pamer. Tapi, coba lihat CV atau resumenya dia. Isinya apa? Daftar penderitaan dan hal-hal yang memalukan.
di penjara, dicambuk, kapalnya karam. Dia bahkan cerita pernah harus kabur dari kota dengan cara diturunin pakai keranjang dari atas tembok. Coba deh, di budaya yang gila hormat kayak gitu, ini kan aib banget. Tapi buat Paulus, justru inilah kebanggaannya. Terus, dia ngungkapin sesuatu yang lebih dalam lagi. Dia cerita setelah dapat pengalaman spiritual yang luar biasa, supaya dia nggak jadi sombong, dia dikasih sesuatu yang dia sebut duri dalam daging. Semacam penderitaan yang nyiksa terus-terusan, yang dia sebut sebagai utusan iblis. Terus apa yang dia lakuin? Ya, sama kayak kita lah. Dia mohon-mohon sama Tuhan supaya duri itu diangkat. Nggak cuma sekali, tapi sampai 3 kali dia minta. Dia pengen banget penderitaan ini selesai. Dia pengen lega. Wajar banget kan? Dan ini dia jawabannya. Jawaban yang jadi inti dari seluruh surat ini. Tuhan ternyata nggak mencabut duri itu. Sebaliknya Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Coba renungin deh, jadi kuasa Tuhan itu bukan cuma bekerja walaupun kita lemah, tapi kuasanya itu jadi sempurna justru lewat kelemahan kita. Kelemahan itu malah jadi panggung buat nunjukin kuasa Tuhan. Ini ide yang, wow, radikal banget ya. 2000 tahun yang lalu, dan mungkin malah lebih radikal lagi di zaman kita sekarang. Nah, yuk kita lihat gimana paradoks kuno ini nyambung banget sama dunia modern kita. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari surat ini? Pertama, ini soal kepemimpinan. Surat ini ngasih model pemimpin yang beda banget, bukan yang jaim dan sempurna, tapi yang lahir dari kerentanan dan pelayanan. Kedua, cara kita mandang penderitaan. Ini bukan lagi tanda kegagalan, tapi justru jadi panggung buat kuasa ilahi. Dan yang terakhir, ini soal definisi kekuatan sejati itu sendiri. Bukan tentang sehebat apa kita, tapi seberapa kita bergantung sepenuhnya sama anugerah Tuhan. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya jadi balik lagi ke kita masing-masing. Di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama kekuatan, sama kesuksesan, sama citra yang sempurna, coba deh pikirin, di mana ya area kelemahan dalam hidup Anda yang mungkin justru disitulah tempat kekuatan sejati bisa ditemukan.